Nah, sebuah konduktor berongga, bagaimana seperti itu? Oke. Konduktor itu definisinya, jika sebuah konduktor bermuatan, maka muatan-muatan ini misalnya positif sama-sama positif, oke? Positif dengan positif akan saling tolak menolak. Maka kira-kira posisi dari muatan-muatan itu ada di mana? Supaya karena saling tolak menolak, ya, maka dia akan mengassume posisi sejauh mungkin dari satu sama lain. Ya. Maka yang paling memungkinkan adalah semua muatan itu akan terkumpul di permukaan. Oke, ada di permukaan. Pada sebuah konduktor, muatan listrik terdistribusi hanya pada permukaan luarnya saja. Ya. Dan tidak ada muatan listrik di dalam, di interior konduktor maupun di permukaan dalam konduktor berongga. Ini terverifikasi secara eksperimental dan teoritikal. Secara teoritis seperti ini ya, karena tadi saling tolak menolak, maka konfigurasi yang paling bagus adalah sejauh mungkin satu dengan lain, ya, di ujung-ujung terluar. Kalau sebuah konduktornya berlubang, bagaimana? Ya, sama seperti ini ya, dia akan di permukaan terluar. Oke. Kalau apa buktinya itu ada di permukaan terluarnya? Oke. Nah, ini contohnya. Kan kalau saya memiliki muatan tes, ada sebuah konduktor berongga seperti ini ya. Saya berikan muatan ini netral, tidak ada muatannya dulu. Netral, maka akan terpolarisasi. Muatan yang saya beri positif, maka negatif akan tertarik di permukaan bagian dalam. Positif akan tertolak hingga ke permukaan bagian luar. Oke. Secara teoritis, secara eksperimental seperti ini. Saya punya ember dari konduktor besi ya. Ini diinsulasi terhadap ground. Jadi tidak terhubung ke ground ya. Ini ada insulator. Kemudian saya mulai turunkan si konduktor tadi ya. Konduktornya mulai bermuatan positif tadi kita turunkan. Begitu masuk di dalam rongga bagaimana? Nah, ini permukaan dalam dari ember akan bermuatan negatif. Sedangkan permukaan luarnya bermuatan positif. Ya. Begitu saya sentuhkan logam dengan ember, nah, berpindahlah ini muatan positif ini berpindah ke ember. Jadi semua permukaannya bermuatan positif. Yang di dalamnya tidak bermuatan sama sekali. Ya. Konduktor tidak berhingga. Maka perhitungan hukum Gauss tadi untuk sebuah benda padat, ya bukan titik, ya, jadi memiliki sesuatu radius dan sebagainya, sebuah konduktor atau insulator agak berbeda. Ya. Pada sebuah konduktor, muatan listrik tersebar di permukaan terluar saja. Ya. Di dalamnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, begitu permukaan, wah itu paling tinggi. Oke. Nah, tadi mengapanya kenapa? Karena saling tolak menolak tadi ya. Maka kalau kita plot medan listrik dalam konduktor ini 0. Itu di permukaan paling tinggi, kemudian sesuai jarak ya. Ini tadi 4pi epsilon 0 U per R kuadrat. Semakin besar R, semakin kecil E. Ya. Maka ini eksponensial, fungsinya fungsi kuadrat. Per R kuadrat. Ya. Semakin menjauh dari benda tersebut, semakin kecil. Ya. Nah, ini berbeda dengan insulator. Kalau sebuah insulator bermuatan, bagaimana? Karena insulator tadi muatannya tidak bisa bergerak ya. Jadi ya sudah dia tetap di situ. Ya. Jadi di dalam pun ya tetap ada. Nah, semakin di dalam muatan listriknya bagaimana? 0,0. Semakin banyak benda yang dilingkupinya, maka akan semakin besar secara linier ya, sebanding dengan volumenya R pangkat 3. Ya. E naik secara linier, E berbanding R, E sebanding dengan R. Semakin besar R kecilnya,
semakin besar muatannya. Hingga paling ujungnya adalah ketika R sama dengan R kecil sama dengan R di permukaan. Ini muatan listriknya menjadi paling besar. Ya. Di luar itu sama seperti bola konduktor, semakin menurun secara eksponensial, secara kuadratik seperti R. Ya. Itu di permukaan untuk sebuah bola konduktor dan bola insulator. Nah, ini fenomena ini kita temui di beberapa peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita misalnya, kenapa kok susah mendapat sinyal ponsel di dalam lift? Ya. Karena tadi lift tadi berbentuk seperti apa? Kurungan, ya, kurungan yang terbuat dari logam adalah konduktor, kurungan konduktor. Maka kita sebut sebagai Faraday cage. Seperti ini ya. Kalau ada sinyal kan gelombang elektromagnetik juga ya. Ada E dan ada B. Oke. Ini kan E dan B juga. Nah, ketika berinteraksi dengan sebuah Faraday cage, yang berinteraksi hanya bagian terluarnya aja ya. Di dalam benar-benar kosong, tidak ada ini medan listrik. Oke. Ini sebuah eksperimen kita aman, ini kita di dalam kurungan, bagian luarnya mau disetrum berapapun, yang dalamnya aman, tidak terkena listrik. Ya. Nah, sama kita juga dapatkan di dalam lift kita susah mendapat sinyal. Ya, begitu keluar lift lebih. Nah, mengapa penangkal petir ujungnya lancip? Ujungnya runcing. Karena ternyata permukaan runcing ini gampang mengakumulasi muatan. Ya. Jika ada awan yang mendekat, nah ini bisa dinetralisir lebih dalam. Ya. Untuk Anda dulu ke Jogja, atau belum pernah ke Jogja, ada yang belum pernah ke kampus ya. Kira-kira pernah pas naik pesawat tersambar petir, pernah merasakan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pernah, Pak. Kira-kira bisa tersambar petir? Bisa ya. Umumnya kena sambaran petir 1 kali dalam setahun. Tapi kenapa kita di dalam pesawat tidak merasakan kesetrumnya? Ya sama, pesawat kita sebagai berbunyi seperti Faraday cage ya. Di insulator yang konduktor yang di bagian kulit terluarnya. Ya, bagian dalamnya berunggah, maka muatan listrik tidak akan berada di bagian dalam. Ya. Kompartemen untuk penumpang lebih aman. Nah, kalau di sambar petir ini kira-kira kemana? Muatan listrik dari petir ini hilang. Ya. Tapi pas kita turun menyentuh bodi pesawat juga kita tidak kesetrum. Nah, ternyata di pesawat ada sebuah alat untuk mengalirkan muatan listrik yang di bodi. Ya, kalau Anda lihat pesawat, satu kali nanti waktu mudik atau waktu ke Jogja lihat di ujung pesawatnya ada seperti ini ya. Ini apa sih? Nah, untuk mendisipasi muatan listrik ini agak lancip sebenarnya. Supaya muatan listrik yang ada di bodi pesawat ini bisa dikeluarkan lagi ke. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah membahas ya kesetrum listrik statis. Jadi di umumnya kita rasakan di daerah subtropis sana ya. Udaranya memang kering, terutama waktu musim dingin. Artinya udara kering bagaimana? Ya, tidak ada uap air di udara. Ya. Di uap air kita sudah belajar bersifat polar ya. Di bagian oksigen sedikit bermuatan negatif, dan di bagian hidrogen sedikit bermuatan positif. Ya. Kalau tangan kita di udara dingin ya, misalkan kita pakai jaket tebal atau jaket yang berbulu, pakai sepatu, ya rumah juga lantainya dilapisi karpet di negara 4 musim. Nah ini rentan sekali elektron kita, triboelektrik series tadi ya, plastik karet itu kan cenderung menarik elektron. Sedangkan kulit rambut itu cenderung kehilangan ya, maka kita akan dipenuhi oleh muatan-muatan positif. Ketika kita kontak dengan benda yang konduktor, misalnya gagang pintu, nah ini rentan karena kesetrum ya. Pertama kali kontak, elektron akan mengalir dari benda yang netral ini ke sini, ya. Sehingga muatannya menjadi seimbang, sama. Nah ini yang kita sebut sebagai kesetrum.
cenderung bikin kaget ya. Listrik statis tapi tidak sakit, cuma kaget saja. Ya. Bagaimana kalau kita sedikit kesetrum seperti itu? Ada dua cara. Satu adalah membasahi dengan air. Ya. Basahi aja dengan air, maka bagian negatif dari oksigennya ini akan berinteraksi dengan tangan. Kira menetralisir ya, sedikit menetralisir dari muatan positif ya ada di situ. Dan kalau kita tidak ketemu air bagaimana? Dengan tanah. Tayamum dengan tanah. Kita hubungkan tangan kita ini dengan ground. Ya. Maka ada hubungan yang sangat dekat di sini antara wudhu dengan tayamum ternyata ya. Bahwa dulu kita belajar fikih ya, kok bisa sih wudhu itu digantikan tayamum? Karena asosiasi kita dirt, debu, tanah itu kotor. Ya. Tapi ternyata tidak. Jadi ini adalah suci. Ya, barangkali yang dimaksud tingkat kesuciannya kita tidak tahu yang mana, apakah ada hubungannya dengan kelistrikan atau bagaimana kita tidak tahu. Ya. Nah itu akhir dari bahasan kita di lecture pertama. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Pengen dijelasin lagi, Pak, yang tadi yang konduktor dan insulator. Kenapa ya Pak yang insulator itu tidak merata gitu si muatan listriknya? Oh iya, bola konduktor dan plexi ini ya. Iya Pak. Oke, ya kita masuk lagi ke diskusinya ke sini. Oke, kita mulai dari bola konduktor. Bola konduktor artinya muatan listriknya ada di permukaan saja ya. Dan kita sudah diskusikan sebelumnya ya. Di slide sebelumnya, konduktor karena dia bebas bergerak, elektronnya kan bebas bergerak kemana-mana ya. Nah, ketika ada muatan yang sama tadi saling tolak menolak, maka yang paling memungkinkan supaya tolakannya ini paling kecil adalah jarak sejauh-jauhnya satu sama lain. Itu bisa dicapai ketika masing-masing muatan terkumpul di permukaan. Jadi jarak antara ini dengan ini paling jauh. Konduktor berarti sudah cukup paham ya. Nah kita ingin tahu. Tadi total kalau ada sebuah garis panjang, totalnya panjangnya adalah L, total muatannya Q, kita punya lambda ya, Q per L. Di luas kita punya sigma, luasnya A, total muatannya Q, Q per ini juga sama. Kalau sebuah benda memiliki volume tertentu, ya, volumenya V, total muatannya Q, disebut Q per V. Apa ya? Pakai istilah apa ya? Gamma aja, misalnya ya. Ini rapat muatan persatuan volume. Ya, artinya satu volume 1 cm-nya itu ada berapa muatan listrik, ada berapa elektron. Akan kita lihat di sini. Kalau elektron-elektronnya, ini kita ganti negatif saja ya, lebih mudah dibayangkan ya. Kalau elektron-elektronnya hanya ada di permukaan, maka kira-kira kalau saya ambil R kecil di sini, dari R dibanding R total ya, R besar. R kecil ini misalnya 0,25, seperempatnya R besar. Kira-kira berapa muatan listrik yang ada di dalam bola R kecil ini? Muatannya berapa? Q-nya. Yang berada di volume seperempat R. Ada tidak? Mungkin tidak Pak. Tidak ada ya, 0. Karena apa? Karena muatannya hanya ada di permukaan. Maka di sini kita lihat, ini adalah grafik plot antara E dengan R. Ya. Ketika R kurang dari R, ini tadi kita seperempat di sini ya.
Q-nya 0, maka 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya 0. Kita perbesar lagi segini, setengah dari R. Masih ternyata Q-nya juga 0. Ya. Kenapa? Karena Q-nya cuma ada di permukaan. Jadi selama area kita belum mencapai permukaan, nilai dari E itu akan selalu 0. 0, 0, 0. Ya. Pas sampai permukaan, semua muatannya ada di sana. Q total. Ya. Q dibagi R kuadrat. Maka kita dapatkan nilai maksimum di sini. Ya. Tapi misalnya jarak 2R. Muatannya 1/4 pi epsilon 0 Q per 2R kuadrat. Jadi 1/4 dari besar mula-mula. Kalau awalnya di 1E, maka pada jarak 2R hanya di 1/4E, ya, E per 4. Pada jarak 3R ada di E per 9. Pada jarak 4R ada di E per 16. Ya, dan seterusnya. Ini kita ingin tahu bagaimana sih karakteristik nilai E, medan listrik di sebuah konduktor dan insulator. Ya. Ini kan tadi kita ingin membuktikan, benar nggak sih di dalam konduktor itu E-nya sama dengan 0? Ini prakteknya ini, secara teorinya ini. Ya. Karena memang iya, kalau konduktor 0. Nah, tapi berbeda dengan insulator. Insulator karena muatannya tidak bisa bergerak, muatan listrik tidak bisa bergerak. Oke, kita ibaratkan bagaimana? Sebuah sphere bola seperti itu ya. Ini menjadi bermuatan positif tadi karena apa? Kehilangan elektron. Kehilangan elektron. Ya. Jadi misalnya ada atom di bagian tengah ini kehilangan 1 elektron, ada atom di bagian sini kehilangan 1 elektron. Oke. Dia sebenarnya ingin sejauh mungkin dari teman-temannya karena muatannya sama, tetapi apa daya? Kenapa? Dia tidak bisa bergerak. Ya. Elektron muatan di dalam konduk insulator itu tidak bisa bergerak. Ya. Elektron-elektronnya habis untuk berikat. Kemarin kita belajar kovalen ya di kimia dasar. Maka tidak bisa bergerak si elektron itu. Jadi misalnya bisa bergerak kan, elektron dari luar bisa bergerak menetralisir sini. Ini menjadi muatan positif di sini ya. Ini menjadi netral. Tapi ini tidak bisa kalau insulator. Ya yang positif di situ ya tetap di sini. Maka kita ingin mengetahui Q, besarnya Q pada jarak tertentu. Ya, pada jarak setengah, 1/4 R misalnya. Q-nya berapa? Ya sebanding dengan luasnya E kan 1/4 pi 4 pi Q 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Nah, Q-nya ini berapa? QR per R pangkat 3 ya. Q yang dia punyai kan R kecil. Ini supaya menjadi R kuadrat ya belakangnya kita bagian R pangkat 3 ya. Seberapa bagian ini kan misalnya secara merata ya. Secara merata totalnya ada 40 elektron. Ya, jadi tersebar merata. Kalau saya memiliki volume hanya 1/4-nya aja, kan berarti elektron yang terkandung di 1/4 volume ini cuma 10 ya. Kalau saya memiliki volume setengah, maka elektronnya yang terkandung di sini 20. Oke. Saya punya volume 3/4, elektron yang dikandung oleh volume ini 30. Ya. Saya punya full satu lingkaran 40. Maka kita lihat di sini 10 dibagi 40 rasionya. Ini kan sebanding dengan rasio R kecil dibagi R total. Ya. R kecil dibagi R total. Oke. Maka di sini kita dapatkan ini formulanya. 1/4 pi epsilon 0 sama. Q sama. Ya. Sini 1/R kuadrat. Yang satunya lagi R per R pangkat 3. Oke. Ini kan seperti R per R kali 1/R kuadrat.
Ya, R kuadratnya sama. R per R adalah rasio dari total elektron yang dilingkupi oleh volume tadi dibanding elektron keseluruhan. Oke, sejauh ini bisa dipahami tidak? Baru separuh nih. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, maka kalau kita plot grafik antara E dengan R, maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya. Kita plot antara E dengan R pada jarak 0 sampai R, maka fungsinya sebanding dengan R kecil. Ya. Semakin besar R kecilnya, dia akan semakin naik secara linier. Ya. E sebanding dengan R kecil. Ya. Ini kan konstan. Variabelnya cuma R kecil. E sebanding dengan R. Maka kita dapatkan linier sampai full. Nah, kalau di luar bola bagaimana? Ya, kita tambahkan volumenya, elektronnya tidak bertambah. Oke? Karena dia cuma ada di dalam. Elektron tidak bisa ada di udara. Maka sama seperti konduktor tadi, semakin turun pada jarak 2R, maka tinggal 1/4. Pada jarak 3R tinggal 1/9. Pada jarak 4R tinggal 1/16 dan seterusnya.